Di kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Tinggalkan hal yang meragukanmu dan sambutlah kepada hal-hal yang menjadi keyakinan tanpa ada keraguan. An Nabi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, saudaranya dari Husain, putra dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana Hasan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pemuda ahli surga. Di tangannya akan berdamai dua kelompok besar dari umat Islam, dan itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib, ayahnya, meninggal dunia dan kekhalifahan diserahkan kepada beliau Hasan bin Ali. Maka beliau dengan legowo menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat yang mulia Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sedikit menyinggung tentang sejarah, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh oleh para, ya, penjahat yang berdemo di rumahnya 1 bulan meminta Utsman bin Affan turun dari jabatan, hingga akhirnya mereka merengsek masuk ke rumah dan membunuh Utsman bin Affan. Kemudian mereka, para pembunuh ini, yang provokatornya seorang Yahudi Abdullah bin Saba, meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib nggak mau. Meminta kepada sahabat yang lain jadi khalifah, nggak mau. Sahabat nggak ada yang mau jadi khalifah, karena pasti jadi fitnah. Ini Utsman bin Affan terbunuh, terus tiba-tiba muncul jadi pemimpin. Dikhawatirkan ada yang mengira ada kepentingan atas pembunuhan tersebut. Ya, padahal para pembunuhnya ini para penjahat. Maka para pembunuh ini yang datang dari Irak, dari Syam, dari berbagai daerah, datang ke ibu kota di Madinah, ya, mereka akhirnya mengumpulkan para sahabat dan anak sahabat. Kalau tidak ada yang mau maju jadi khalifah, kami bunuh kalian semua. Kalau nggak ada yang mau jadi khalifah, kami bunuh semua. Maka para sahabat berunding, kalau gitu untuk menghindari kemudaratan harus ada yang maju. Dan mereka menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sudah mengisyaratkan ketika meletakkan batu untuk Masjid Nabawi, setelah Rasulullah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka Ali bin Abi Thalib pun menyanggupi dengan beberapa syarat. Ini kondisi lagi kacau di Madinah. Para pendemo datang dari berbagai daerah. Mereka terprovokasi oleh hasutan Abdullah bin Saba yang menuduh Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar dan dusta. Maka beliau meminta beberapa syarat, yang mana syarat ini untuk kemaslahatan umat, supaya reda dulu
Syarat pertama, semua gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan harus diturunkan, diganti oleh sahabat yang lain yang sama bagusnya juga. Ya. Syarat yang kedua, kisos, pembalasan atas pembunuhan Utsman ditunda dulu. Bagaimana kita akan mengkisos, ini para pembunuhnya banyak banget dan mereka berkumpul di Madinah yang ada perang. Maka kata para sahabat yang lain setuju. Akhirnya dikirim surat kepada para gubernur untuk diganti dengan gubernur yang lain, dan mereka ridho, kecuali satu yang tidak mengerti karena zaman dulu nggak ada telepon. Saudaranya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Ya, para provokator itu setelah membunuh Utsman membawa pakaian Utsman yang berlumuran darah ke Muawiyah. Saudaramu dibunuh di Madinah. Ya, tiba-tiba dapat surat untuk mundur dari jabatan gubernur. Yang lebih mengherankan lagi menurut Muawiyah, kisos ditunda. Kisos ditunda. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad sebagai seorang sahabat yang mulia, penulis wahyu. Beliau berijtihad, ini enggak benar. Kalau ada yang dibunuh harus dicari pembunuhnya dan dibalas. Ya. Kisos, hukum kisos. Yang kedua, saya nggak apa-apa diturunin dari gubernur, tapi tolong kisos saudara saya gitu. Selagi belum dikisos, saya tidak turun dulu jadi gubernur. Dan Muawiyah ini jadi gubernur belasan tahun dan sangat dicintai oleh masyarakatnya, dan gubernur yang adil, nggak ada masalah. Akhirnya apa? Terjadilah perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua-duanya sahabat yang mulia. Ketika Muawiyah datang untuk meminta supaya pembunuh saudaranya Utsman dikisos, ya, dengan pasukannya dari Syam, dan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya, mereka bertemu, itu saling berpelukan, antar pasukan berpelukan, ya, kangen, karena ini saudara-saudara yang terpisah lama ke Syam gitu. Syam itu Syria, Damaskus, Palestina. Tapi para provokator tidak ridho mereka damai. Maka mereka bikin dua pasukan. Pasukan pertama menyerang kelompok atau pasukannya Ali bin Abi Thalib, pasukan yang satu lagi menyerang kelompok Muawiyah di malam hari. Maka Ali bin Abi Thalib terkaget. Pasukan Ali bin Abi Thalib terkaget-kaget, ini kenapa ada serangan? Dikira dari pasukan Syam. Pasukan Syam juga kaget, ini kenapa dari serangan? Dikira dari pasukan Madinah. Akhirnya mereka bercekecamuk dan bertemulah mereka perang. Ya, perang Siffin. Ada perseteruan, perbedaan pendapat karena ijtihad, bukan karena kebencian, bukan karena haus kekuasaan, rebutan kekuasaan, tidak. Tetapi yang ini menuntut keadilan dari Syam, sedangkan Ali bin Abi Thalib untuk meredam kerusuhan dulu, supaya Madinah ini tenang dulu, supaya para demonstran pulang dulu ke wilayah masing-masing. Karena demonstrasi itu sangat mudah tersulut emosi. Dan terbukti terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka nggak ngelihat siapa Utsman bin Affan sebagai menantu Rasulullah. Mereka nggak melihat bagaimana jasa-jasanya memimpin kaum muslimin selama 12 tahun. Karena ulah provokator, dengan teganya mereka membunuh Utsman bin Affan. Ya, sangat mudah disusupi oleh orang-orang yang sangat jahat dalam demonstrasi itu. Maka Ali bin Abi Thalib ingin para demonstran pulang dulu gitu. Jangan dulu diputuskan, mereka masih ada di Madinah, mengepung. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib di Madinah, Muawiyah di Syam,
mereka berseteru karena Allah dua-duanya, karena ijtihad, ya, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh Khawarij yang pemikirannya ada sampai sekarang, yaitu ISIS dan yang semisal mereka, yang mengkafirkan pemerintah, yang membunuh kaum muslimin, ya, yang jelas seperti itu, yang pernah berdiri di Irak baru-baru ini dan sudah dihancurkan, yang mana pemerintah Saudi Arabia pun berusaha untuk menderadikalisasi mereka, karena Saudi Arabia pun menjadi sasaran kejahatan ISIS ini. Ya, tapi sayangnya sebagian orang menuduh negara Saudi teroris, orang yang belajar di Saudi belajar teroris. Justru sebaliknya, Saudi Arabia itulah yang memerangi pemikiran Khawarij ini, ya, memerangi pemikiran yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah. Nah, jadi pemikiran Khawarij itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib adalah korban daripada itu. Dibunuh ketika beliau keluar sholat subuh membangunkan masyarakat, ayo sholat subuh, tiba-tiba ditusuk dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika beliau meninggal dunia, maka pemerintahan diberikan kepada putranya Hasan ini, periwayat hadis ini, putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan sukarela supaya kaum muslimin gak ada lagi kubu-kubuan, gak ada lagi perseteruan, akhirnya diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudahlah, hentikan perselisihan. Akhirnya menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, Hasan sebentar, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga teruslah berdiri dinasti Umayyah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sahabat Muawiyah ini mulia. Bahkan Hasan putranya Ali bin Abi Thalib pun, cucunya Rasulullah, rela dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sebagai penulis wahyu. Dan ini berbeda dengan Syiah. Ya, Syiah sangat benci dengan Muawiyah. Dan akhirnya Syiah juga benci sama Hasan. Mereka hanya memuji-muji Husain. Kenapa? Gara-gara Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Menurut mereka ini gak benar ini Hasan. Ya, padahal Hasan cucu Rasulullah lebih tahu daripada orang-orang Syiah itu mana yang maslahat, mana yang terbaik bagi umat kaum muslimin. Inilah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan kesayangannya. Sedikit mengenal perawi hadis ini. Dengan peran beliau akhirnya kaum muslimin pun bersatu. Udah nggak ada kubu-kubuan Syam, nggak ada kubuan-kubuan Madinah. Satu pemerintahan, satu khalifah, dan itulah yang seharusnya. Karena tidak boleh ada dua kepemimpinan dalam Islam. Tidak akan akur. Ya, kalau ada pemimpin lain yang muncul maka harus diperangi sampai hilang. Ya, jadi kalau misalkan di NKRI tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ya sebagai pemimpin dan gak mau bersatu lagi, maka itu harus ditumpas sampai akar-akarnya. Jadi kan pemerintah cuma satu, kalau enggak akan kacau keadaan, tidak aman. Ya, jadi ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Apa kata beliau? Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu. Bangunlah sesuatu itu di atas keyakinan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Maka yang ragu-ragu tinggalkan. Dan ini walaupun pendek, Bapak Ibu, merupakan salah satu di antara pondasi agama ini, yaitu hendaknya dalam beragama ini mengambil perkara yang yakin dan meninggalkan yang samar, yang syubhat. Dan ini adalah pokok dalam
wara, meninggalkan sesuatu karena dikhawatirkan membahayakan akhirat. Ya, beda dengan zuhud. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat. Dan ini adalah jalan orang-orang yang soleh. Ya, yaitu mereka senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang syubhat, baik dari sisi hukumnya ini halal atau bukan, ini boleh atau enggak. Yang masih diragukan, tinggalkan. Masih banyak perkara-perkara yang yakin, yang jelas-jelas bolehnya, yang jelas-jelas halalnya. Ya, misalnya ada salah satu produk belum ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau dari, kalau sekarang diganti bukan dari MUI ya, dari pemerintah begitu, belum ada label halal dari pemerintah, terus ragu ini produk ini halal apa haram, cabangnya di mana-mana tapi kok nggak pakai label halal gitu, ini mengandung zat yang haram apa enggak nih, Allahu a'lam, nggak tahu, tapi masih ragu gitu. Maka tinggalkan produk itu, cari aja yang jelas-jelas yakin, yang halal. Ya karena kalau mereka mau, harusnya mereka mengurus supaya dapat sertifikasi halal, supaya kaum muslimin tidak bertanya-tanya dan tidak ragu lagi begitu. Maka kaum muslimin jika mereka takut, ya kenapa kok belum ada sertifikasi halalnya, kenapa mereka nggak mengajukan dan seterusnya, khawatir ada campuran ini campuran itu, kalau mereka khawatir maka mereka meninggalkan. Masih banyak produk serupa yang ada label halalnya, ya. Walaupun pada asalnya dalam makanan minuman itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan, tetapi ketika dikhawatirkan proses atau campurannya mengandung hal-hal yang tidak halal, maka berubah menjadi hal yang meragukan. Seperti itu. Dan para salaf adalah teladan kita dalam masalah wara. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah punya pembantu. Pembantu itu ngasih hadiah makanan, maka beliau pun makan. Ketika selesai makan, pembantu tersebut mengatakan, ya, tahukah engkau apa yang tadi itu? Dari mana hasilnya? Kata Abu Bakar, dari mana? Dulu aku pernah pura-pura jadi dukun. Dukun aja dan pura-pura, Pak. Ya, pura-pura jadi dukun atau dukun palsu lah, mengelabui orang. Dan aku dapat harta itu. Mengetahui hal tersebut, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mulutnya, berusaha untuk muntah, mengeluarkan apa yang sudah dia makan. Ya, beliau sangat takut ada sedikit pun hal yang tidak halal ke dalam perutnya. Harus jelas. Ya. Kalau dapat harta harus jelas, dapat hartanya dari hasil apa? Apakah dari yang halal maka diterima, kalau tidak maka ditolak. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa wara, bersikap hati-hati, itu hanya berlaku bagi orang yang istiqomah, yang selama ini meninggalkan perkara yang haram, mengamalkan perkara yang wajib. Hanya berlaku bagi mereka. Adapun bagi yang gak istiqomah, yang wajib-wajib aja ditinggalin, yang haram masih dilakukan, maka gak ada wara bagi mereka. Wara itu kan meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya. Lah ini yang udah jelas berbahaya dilakukan, ngapain memikirkan sesuatu yang masih dikhawatirkan? Seperti ketika penduduk Irak bertanya, ya, kepada Ibnu Umar, apa hukum membunuh nyamuk? Nyamuk itu boleh dibunuh nggak sih? Gitu. Boleh dibunuh nggak, Pak? Nyamuk boleh dibunuh nggak? Nyamuk? Boleh.
Kata Ibnu Umar, mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Ngapain mereka bertanya tentang itu, sedangkan mereka membunuh Husain bin Ali, membantai Husain dan keluarganya, masih nanya tentang darah nyamuk? Ya, yang udah jelas haram dilakukan pembunuhan, apalagi yang dibunuhnya itu cucu Rasulullah gitu kan. Mereka lakukan, mereka bunuh penduduk Irak ini. Terus mereka bertanya tentang sesuatu yang masih ragu, bunuh nyamuk, ngapain? Gak ada waro untuk yang gak istiqomah. Kemudian juga ada seseorang bertanya kepada Bishr bin Haris, di mana dia punya istri, ibunya nyuruh menceraikan istrinya. Apa harus dia lakukan? Boleh nggak Pak? Ibu menyuruh kita menceraikan istri kita, boleh nggak? Ayo tebak-tebakan dulu, boleh nggak? Makanya hati-hati, jangan sampai istri berseteru dengan ibu kita, dengan mertua. Apa jawaban beliau? Kalau si anak laki-laki ini seorang yang memang berbakti dalam segala hal, nurut, taat, membantu, pokoknya anak yang berbakti deh, dan si ibu meminta untuk menceraikan, ya tidak tersisa kecuali menceraikan istrinya, maka nggak apa-apa mengikuti instruksi ibunya. Tapi kalau si anak ini anak durhaka, ngapain nanya? Selama ini nggak berbakti sama ibunya, selama ini nggak membantu, suka marah-marah sama ibunya, terus ibunya nyuruh menceraikan istrinya, ya ngapain gitu? Toh selama ini juga dosa-dosa juga, maka jangan. Sudah berdosa tidak berbakti, jangan ditambah lagi dengan menceraikan istri tanpa hak, begitu. Jadi ini jawaban beliau. Toh selama jangan berpikiran kalau saya udah ngikutin ibu saya menceraikan istri saya, berarti saya durhaka dong. Halo Pak, selama ini Bapak durhaka terus loh Pak. Kenapa giliran suruh menceraikan istri baru berpikir saya takut durhaka gitu? Lah selama ini Bapak durhaka terus. Nah itu maksud beliau itu begitu. Jadi waro itu hanya bagian istiqomah, yang memang gak mau makan yang haram, ya selalu melakukan yang wajib. Contohnya begini, orang yang gak sholat 5 waktu Pak, sholatnya belang bentong, kadang sholat, kadang enggak, tiba-tiba dia bertanya tentang sholat sunnah. Aduh Pak, udah Bapak mendingan sholat wajib dulu dikerjain gitu. Gak usah cari perdebatan hukum sholat ini sunnah apa enggak, boleh apa enggak dan seterusnya. Sholat wajib dulu gitu. Nah seperti itu. Jadi waro ini untuk yang istiqomah. Kalau Anda memang takut gara-gara takut neraka, ya sehingga Bapak meninggalkan perkara tersebut, harusnya perkara-perkara yang haram lebih Bapak takuti. Perkara-perkara yang jelas haram harusnya lebih ditakuti. Ya. Kemudian keluar dari permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama bukan termasuk waro. Ya, sebagian orang meninggalkan sebagian sunnah, amalan-amalan sunnah atau rukhsah karena meninggalkan perselisihan. Contoh, kita safar, boleh buka puasa, boleh lanjutkan. Saya ingin tetap puasa aja. Padahal boleh berbuka kalau lagi safar kan? Apa dalilnya? Wa in kuntum marda wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau sakit atau safar boleh berbuka, nanti diganti di hari yang lain. Kemudian ada orang bilang saya nggak mau buka supaya terbebas dari perselisihan dan karena saya waro. Bukan, itu bukan waro. Meninggalkan rukhsah bukan waro. Ya, meninggalkan rukhsah bukan bagian daripada waro.
Jadi jangan takut gitu. Kalau ada rukhsah boleh dijama enggak? Kalau lagi safar, saya mah lebih baik enggak usah jama, mungkin itu lebih waro. Bukan. Ketika seseorang menjama itu tidak bertentangan dengan waro gitu. Bukan bagian dari waro seperti itu. Nah, ini hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kita harus selalu beragama di atas keyakinan berdasarkan dalil dan meninggalkan perkara-perkara yang meragukan. Wallahu a'lam bishawab.